Ya kalau kita di dalam faktor produksi itu 0,6 faktornya ya, 0,4 sampai 0,6. Artinya kita 60% ya, 60% itu berpengaruh. Oh, faktor benih dengan asumsi semua faktor yang lain ideal. Berarti faktor benih jangan main-main itu maksudnya. Oh, jangan main-main. Itu Karena kita kalaupun pupuknya bagus, lahannya bagus, pengendalian hamanya juga bagus, kalau bibitnya jelek, ya kan itu ada faktor genetik di situ. Iya, pertanyaan saya bagaimana penyediaan benih untuk petani ini? Ya, nyari benih yang bagus, cari pupuk yang bagus. Pun ditanamin jagung nanti ya kan? Iya, dikasih pot dia kalau harganya bagus. Ya, kan? Karena apa? Menguntungkan. Kuncinya kan menguntungkan. Nah, kalau menguntungkan, NTP-nya bagus, daya belinya bagus, ya semuanya jalan dong. Iya. Dari kawasan Kementerian Pertanian Pasar Minggu Jakarta Selatan, bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tali Tirias Info. Di channel ini beragam isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Terkait program swasembada pangan, kita menghadirkan narasumber tentunya sangat kompeten, Bapak Yudi Sastro. Ya, selamat sore Mas Herman. Ya, Dirjen Tanaman Pangan Kementan RI. Beliau ini motor, ya kan, dalam upaya menyukseskan programnya Pak Presiden Prabowo dan Pak Menteri Pertanian Andra Abdul Sulaiman dalam hal 4 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan kita akan swasembada pangan. Untuk itu kita akan berbincang tipis-tipis dengan beliau langkah strategis yang ditempuh teman-teman di Dirjen Tanaman Pangan untuk mewujudkan itu. Silakan iris tipis-tipis dulu langkah strategisnya Pak Yudi. Oke, siap. Terima kasih Mas Herman. Ya, saya kira ini luar biasa ya. Tadi ditanyakan terkait dengan langkah strategis. Jadi kita sudah menyusun beberapa langkah strategis terkait dengan visi Pak Presiden ya untuk segera bersuasembada pangan. Nah, terkait dengan tanaman pangan, dan ini memang tepat sekali, ini memang pangan ini ya, terutama padi ya, padi, jagung, kedelai, kita memang di sini menjadi tupoksinya. Kita menyusun beberapa langkah strategis. Pertama, terkait dengan swasembada ini kita harus memastikan satu, benihnya tersedia, jadi benih unggulnya tersedia. Kemudian kedua juga dukungan lahan kita. Nah, kita sudah tahu misalnya tahun ini kita mengalami El Nino, dari total existing lahan sawah kita ini untuk padi ya, untuk padi ini 7.348.000 hektar. Dan ini kita harus pastikan, tadi benih harus ada, kemudian juga apakah airnya tersedia, karena sebagian dari lahan itu kan lahan tidur ya, lahan pada hujan maksud saya, lahan tada hujan. Nah, ini tentu saja akan tergantung dengan bagaimana sistem pengairan kita. Kalau irigasi tidak ada masalah. Kemudian kedua juga di Kementan juga, ini bukan hanya di tanaman pangan ya, terkait dengan SDM pertaniannya seperti apa. Jadi kita harus memastikan semua faktor itu, termasuk pupuk juga, jadi benih, pupuk, air, kemudian juga sumber daya pertaniannya seperti apa, kemudian kesiapan di lapangan terkait dengan koordinasi dengan daerah seperti apa. Dan ini harus kita pastikan sehingga target Pak Presiden kan 4 tahun ya, 4 tahun swasembada. Kemudian Pak Menteri akan mengusahakannya dalam waktu 3 tahun bisa swasembada gitu ya. Ya syukur-syukur di bawah 3 tahun. Tapi gejala itu sudah ada Bapak? Wah, sudah sangat ada ya, karena terus terang saja kita, Pak Menteri kita ini kan luar biasa ya, saya berhitung. Ya memang, di lapangan. Dan beliau ini orang lapangan yang sangat paham lapangan. Jadi kita harus memastikan semua itu Mas, semua faktor yang akan mendukung ke sana, dan kita harus kondisikan dengan baik. Dan tentu saja ada kebijakan dari Pak Menteri terkait dengan penganggaran dan lain-lain. Dan ini penting. Dan itu saya kira yang kita yakini bahwa dengan semua faktor itu dalam genggaman kita, dalam artian bisa kita kendalikan dengan baik sehingga swasembada ini bisa tercapai. Ya, kalau saya sih, kalau Pak Presiden 4 tahun ya, Pak Menteri mendorong kita 3 tahun ya, kita optimis aja 2 tahun mungkin, bahkan Pak Menteri mendorong kita juga ke arah sana ya, bisa kita capai swasembada. Dan saya kira dengan semua tadi ya kita yakin. Dalam hal
intensifikasi lahan dulu, Pak. Ya. Ini kan Oke. benih tadi, benih. Ini benih Oke. ini kan faktor penentu juga ini. Oke. Itu berapa persen, Pak, dalam hal berbudidaya tanaman padi lah kita contoh nih. Faktor benih itu untuk kesini berapa persen? Apakah di 40%, 60%, berapa persen itu persen? Iya, jadi ya seperti kata pepatah ya, kalau kita kan ditentu kalau bibit bebek bobot, Iya, gitu ya, itu, bibit ya. di situ Iya. kan. Ya kalau kita di dalam faktor produksi itu 0,6 faktornya ya, 0,4 sampai 0,6. Artinya kita 60% 40% ya, 60% itu berpengaruh. Oh, ya. faktor benih ya? Dengan asumsi semua faktor yang lain ideal. Berarti Seperti itu. faktor benih jangan main-main itu maksudnya. Oh jangan main-main, Itu karena maksud kita saya. kalaupun pupuknya bagus, lahannya bagus, pengendalian hamanya juga bagus, kalau bibitnya jelek, ya kan itu ada faktor genetik di situ. Iya, pertanyaan Ya, saya kan? bagaimana penyediaan benih untuk petani ini? Ya, kita sudah punya polanya ya. Kita punya badan yang mengelola khusus benih sumber yang bagaimana menghasilkan varietas bagus itu BSIP ya. Kalau dulu Balai Besar Padi, kebetulan saya pernah di sana juga, kan Iya. pernah jadi kepala Balai Besar Padi. Bagaimana kita menciptakan varietas unggul yang punya kapasitas genetiknya minimal sekarang bisa dilepaskan di atas 9 ton per hektar gitu Iya, kan. itu demplot. Oh, tidak. Umum. Jadi gini, varietas unggul itu bisa dilepas kalau dia punya potensi genetik minimal 9 ton per hektar. Nah, artinya potensi genetik kan. Artinya dari aspek genetis kita sudah punya. Berarti varietas yang unggul. rata-rata 5,6 ton per hektar Itu rata-rata sekarang, nasional. nasional. Rata-rata Tapi nasional. sekarang di beberapa daerah udah ada yang 8 ton, Oh 10 ton, banyak, udah banyak ya. banyak. Di, terutama di Jawa ya. Ya, kalau kita hitung secara nasional itu Ya. 5,2. Ya. Tetapi kalau di Jawa bahkan ada yang 10 ton per hektar. Yang irigasinya Menutupi yang di bagus. daerah Kalimantan yang 3 ton. Kalau kan? Kalimantan ini kan marginal lahannya Ya, kan. betul. Nah itu kan kita hitung rata-rata nasional sekarang masih di 5,2. Tapi Ya. kalau di irigasi bagus, lahannya bagus ya potensi genetiknya terekspresi dong. Bisa 9 ton, bahkan beberapa varietas unggul kita bisa 10 sampai 11 ton. Kalau hibrida bisa saja sampai di sana. Nah itu satu, kita pastikan varietasnya sudah ada. Kita punya 340 lebih varietas unggul. Padi, ini padi. Kemudian kita juga memastikan benih sumbernya cukup. Kemudian ini harus di-delivery ke produsen benih untuk diproduksi dengan baik. Kemudian sebagian di-opco oleh pemerintah untuk dijadikan bantuan. Jadi kita misalnya tahun depan, bantuan kita untuk masyarakat tuh 3,7 juta hektar. Tahun ini kita 2,8 juta hektar. Kita bantu benihnya. Gratis. Gratis. Kita bantu pupuknya juga sebanyak itu. Kita bantu pestisida sebanyak itu. Sehingga minimal dari kita tadi 7,348 juta hektar. Taruhlah IP kita kan 1,4 sekarang. Nah, luas tanam kita 2024 ini sampai 13 juta. Ya berarti udah seperempatnya kita udah bantuan pemerintah. Jadi Mas Arman, misalnya kita tahun ini bantuan benih padi kita itu kan 2,8 juta hektar. Itu kalau kita dari luas baku sawah kita kan ada 7,348 juta. Ya, hampir separuh ya. IP 1,4. Ya. Total kita kalau di Desember ini kita bisa luas tanam kita di 2 juta, berarti kan 13 juta nih. Berarti kita kalau dia sudah 2,8 itu berarti sudah hampir 3, berarti seperempatnya kan udah bantuan pemerintah. Ya. Ini kan diikuti benih, diikuti pupuk, diikuti pestisida, bantuan gratis. Tadi Mas Emil tanya, itu gratis? Ya gratis. Wah, itu dari segi nawa itunya kan udah ada ini ya kan. Dan yakin, makanya tadi kan Pak Menteri kan 3 tahun gitu kan, bisa nggak 2 tahun. Kayaknya kalau seandainya cuaca bagus tahun depan ya tidak ada kemarau lagi. Bantuan pemerintah naik nih tahun depan. Bantuan benih kita 3,7 benih padi ya. Juga pupuk bersubsidi 100% terpenuhi dengan Pak Menteri sekarang kebijakan dan dengan Pak Presiden kan. Kemudian juga ada bantuan pestisida di situ, ada pupuk. Ya kalau 13 kita bisa 15 juta hektar kali 5,2 ton per hektar. Rendemennya dari gabah kering panen ke beras 0,665, kebutuhan kita kan 32 juta ton Ya. per tahun. Ya, kalau kita dapat 36, surplus 4 ton dong. Berarti apa itu? Kalau surplus swasembada. Nah, Apalagi nanti combine harvester itu bikin loss hasil yang tadinya kalau 70 juta ton kita kehilangan 7 juta ton, dengan combine harvester itu bisa minim sekali katanya ininya. satu, kehilangannya ditekan karena modernisasi, mekanisasi kan. Kemudian yang kedua, kecepatan panen. Jadi kehilangan itu kan ada 2. Kehilangan karena gabahnya yang hilang. Tercecer kayak Tercecer. banting-banting dulu itu. Kemudian yang kedua dengan kecepatan panen. Kalau panennya telat dengan musim begini kan rusak. Ya, betul. Kualitas turun. Ya. Tapi dengan combine sehari 1
1 unit bisa 10 hektar. Berarti kita nyelamatin kualitas. Tidak hanya kehilangan kuantitas ya itu kita bicara, tetapi juga kualitasnya juga bertambah. Coba iris tipis-tipis dulu nih Pak Yudi dulu nih. Ini umpamanya kalau saya menggunakan banting, tercecer berapa persen yang hilang? Kalau saya menggunakan combine harvester, berapa yang hilang itu? Saya angkanya tidak tahu pasti. Ya, karena berarti jauh nggak? Signifikan nggak? Jauh. Mekanisasi itu bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Saya nggak begitu lupa berapa hasilnya, tetapi hasil kajian dari teman-teman itu bahkan losis itu bisa ditekan hampir 100% sebenarnya. Dari mekanisasi. Karena apa itu tadi saya sampaikan, tidak hanya karena bulirnya yang hilang, tetapi juga karena kecepatan panen. Jadi kita memanen di waktu yang tepat, sehingga dari aspek kualitas kita tetap baik. Kalau telat musim hujan begini, telat panen, rebah, basah, mengerikan, susah, kualitasnya turun. Ini masalah tadi Bini dikasih nih. Ya. Bapak, saya kan mau iris tipis-tipis sampai ke panen nanti Bapak nih. Siap. Di hama. Hama ini kan juga menakutkan bagi petani. Gimana di hama? Betul, saya setuju Mas Herman. Jadi sekarang ini kan cuaca, hama itu korelasinya dengan cuaca sangat tinggi ya. Pada saat kelembaban tinggi begini, ini kan masa-masa bertelur dan menetasnya hamanya. Nah, kemudian nanti ada panas, ada hujan, ya dinamika hama pasti tinggi. Ya, kita sudah memitigasi itu. Kita punya balai yang bisa meramal kapan akan terjadi peningkatan populasi hama. Apa yang harus dilakukan. Jadi ada mitigasi di situ. Nah, kemudian kita juga kan ada bantuan ke BPTPH seluruh Indonesia, bantuan stok pestisida. Kalau sudah di balai kita di sini merilis, kapan akan terjadi? Kita sudah warning ke daerah, bakal ada terjadi serangan hama nih, peningkatan populasi. Segera kalian kendalikan begini. Jadi sehingga ledakan hama itu bisa ditekan. Jadi organisme pengganggu tanaman itu udah sudah kita mitigasi. Kita ada balai peramalan OPT di Jatisari. Kemudian nanti setiap bulan kita rilis ke semua provinsi, warning ke semua provinsi untuk siap-siap. Pencegahannya udah mitigasi. Kemudian kita siapin preventifnya udah ya. Kita siapin juga ada cadangan pestisida di brigade-brigade kita di daerah. Dan nanti kalau ada apa-apa segera ditanggulangi. Oke, itu dari segi namanya. Ya, dan nanti juga informasi ini ke penyuluh, sehingga penyuluh warning juga ke masyarakat. Baik Pak Petani, ini sudah populasi naik nih, kita harus segera kendalikan. Nah, minimal seperti itu kita sudah ada. Sampai kalau udah panen mah udah inilah. Panen kita pun harga panen juga mantap sekarang. Kan? Oke, ini saya mau iris tipis-tipis nih setelah tadi Bapak kawal tadi di benih, di OPT-nya. Kalau panen kan petani udah mandiri banget lah. Pembelinya banyak sekarang ya. Mereka juga combine harvester mereka juga udah ini ya. Kita tahun kemarin bantuan kita tahun sebelumnya kita 1.000 lebih ya. Tahun kemarin 1.400 unit combine harvester. Tahun depan 4.000-an unit. Jadi ke depan maunya semua areal pertanian kita yang memang cocok untuk combine. Dan ini combine yang besar, yang harganya hampir setengah miliar tuh. Kita kalau semuanya sudah mekanisasi, full mekanisasi, ya itu tadi indeks pertanaman bisa kita tingkatkan. Kualitas tanamnya bagus, produktivitasnya kita tingkatkan. Semuanya jadi bagus, jadi kenapa enggak? Swasembada pasti suatu hal yang bukan mustahil. Data Bapak di lapangan, hasil pencermatan Bapak, kalau yang tadinya IP 100 sawat ada hujan itu, udah banyak belum IP 200 300 udah banyak belum itu Pak? Itu dulu. Kini petani, ini saya ini masyarakat juga cuma kan masih awam Pak yang gitu-gitu. Kalau di Jawa mah udah di atas 2 rata-rata ya. Walaupun tak ada hujan. Coba lihat Ngawi, Nganjuk, Madiun. Jawa itu pompa itu apa? Pompa. Mereka pompanya mandiri lagi. Nah, apalagi tahun lalu Kementan tuh membantu hampir 70.000 unit pompa. Belum lagi irigasi perpompaan. Itu kita arahkan semua ke daerah tak ada hujan. Coba bayangkan kalau sana kita punya 70.000. Kapasitas pengairan pompa kan 5, ada yang sampai 10 hektar. Berapa? Udah skala berapa? Sudah di atas 700.000 kan? 700.000 tadinya IP-nya 1 jadi 2 atau 2 jadi 3. Berarti kalau ini naik 1 IP aja, berarti 700.000. 700.000 kali 5, 35. Oh, luar biasa itu. Jadi itu dari aspek tak ada hujan saja, dari pompa saja. Nah, berarti lahan nganggurnya udah mulai. Jadi beratnya. Jadi kalau tadinya IP 1 jadi 2, 2 jadi 3. Nah, atau 3 sisanya palawija. Seraya ekstensifikasi terus mengejar ya kan? Betul. Betul. Itu di situnya. Sekarang bagi petani kan dia sambil nunggu panen 4 bulan apa 3 bulan sekarang Pak? 3 bulan. 3 bulan taruhlah dengan olah lahan kan kita mengusahakan sekarang kan IP di atas 3. Nah, kalau 3, 4 tuh nggak ada masa berang lagi kan? Jadi
Jadi kalau bisa 3 bulan, 3 bulan. Sekarang kan Super Genja itu kan cuma 90 hari, Ya. 93 hari. Kalau kita tanam yang Super Genja berarti kan bisa 3,5. Panen raya itu apa namanya Pak? Rendem apa namanya? Rendemen, Bukan. Kalau musim panen raya disebut apa? Musim gaduh atau musim rendengan. rendengan itu yang mana? Yang apa? Yang panen raya disebut apa? Rendengan ya? Dua-duanya kan ada panen raya di Gadu, ada panen raya rendengan. Gadu itu kan musim Di berbeda. Oktober Maret itu apa? Okmar itu ya rendengan. Rendengan. Jadi biar Iya. pemirsa bincang tipis-tipis paham. Seraya menanti panen yang 3 bulan itu, mungkin petani kan mungkin ada namanya Pak simbiosis mutualisme ya, pertanian terpadu itu. Maksudnya jerami ini kan bisa jadi pakan ternak nanti, yang kotoran ternak bisa jadi pupuk untuk tanaman atau di horti di pematang-pematang itu atau gimana atau mina atau itu masih jalan nggak Pak yang gitu-gituan? Kalau di Mina Padi kita mungkin di Indonesia tidak terlalu banyak berkembang ya. Yang musim mutualisme yang lain lah. Ya, tidak terlalu banyak berkembang karena apa? Mungkin satu terkait dengan sebagian daerah kan kalau Mina Padi kan harus benar-benar bersih ya. Ya. Harus bebas pestisida. Kalau ternak sapi. Kalau ternak ya banyak. Di Jawa rata-rata begitu. Jeraminya untuk pakan, kemudian nanti kotorannya dikembalikan ke lahan. Itu banyak di Jawa. Tapi kalau mungkin di daerah-daerah kayak Sumatera, Kalimantan mungkin hanya sebagian lah ya. Karena di sana sumber daya masih cukup banyak kali. Kalau di Jawa semuanya kan dioptimalkan. Dan yang paling bagus ini seperti ini sebenarnya, terintegrasi. Tidak ada yang sia-sia. Jerami, pakan ternak terjadi daging kan. Kemudian kotorannya jadi pupuk. Ya. Ada berputar, hemat pupuk, bagus buat lingkungan juga kan. Kita kan bahan baku pupuk kan juga sebagian tambang ya, kecuali N. Kemudian juga duitnya pasti lebih dikit kalau pupuknya dikurangin. Kemudian juga kalau tadinya harusnya limbah yang rusak kemudian jadi pakan ternak jadi daging, itu kan juga lumayan itu kan. Jadi memang harus terintegrasi itu lebih baik. Jadi semua lini bisa jalan kemudian menguntungkan. NTP petani sekarang gimana? Iya, saya kira NTP rata-rata udah di atas 100 sekarang ya. Artinya itu baik ya. Baik, Barangkali di bawah 100 kan. Bahkan kayaknya sepanjang tahun ini NTP petani udah satu Tukar petani ya, nah ini ya. Iya. Ya, kenapa kita penting NTP ini Pak? Karena kan mayoritas masyarakat kita ini kan petani Pak. Iya, terutama petani padi ya. Petani padi. Kalau anak petani bisa beli baju, aturan setahun sekali bisa jadi 2 kali. Mas Herman, ini saya potong Iya. ya. Sebenarnya sekarang kan harga gabah kan rata 6 sampai 7 ribu. Iya. Sekarang rata-rata petani yang semenjak tahun ini dengan harga gabah yang di atas 6.000, bahkan sekarang sempat 7,3. Petani itu banyak beli motor baru. Berarti kan motor laku. Jadi jangankan baju. Iya. Nanti elektronik laku. Nah, Kulit iya. kalau Jadi- anak petani jajan, Iya. kuliner Bisa Iyalah. sekolah dia kuliah. iya. Jadi kalau sekarang kalau saya pribadi nih pengen tuh harga gabah itu mah tinggi gitu ya. Ya. Kalau harga gabah tinggi nggak usah disuruh itu nanam itu. Nyari benih yang bagus, cari pupuk yang Mungkin pun bagus. ditanamin jagung nanti ya kan. Iya, yang Jadi dikasih pot dia kalau harganya bagus. Ya kan? Karena apa? Menguntungkan. Iya, Kuncinya iya, kan iya. menguntungkan. Iya. Nah, kalau menguntungkan, NTP-nya bagus, daya belinya bagus, ya semuanya jalan dong. Iya, terakhir nih Pak Yudi nih. Siap. Pendampingan pengawalan petani ini Wah, supaya mereka mantap betul ini, jangan sampai ada celah, ada patahan-patahan yang membuat kita Oke. gagal. Silakan iris tips terakhir. Badan SDM, kita punya badan SDM Ya. ya. Sebenarnya Manusia Pertanian itu kan terus kita punya penyuluh juga di lapangan, kemudian juga badan SDM juga mencetak petani-petani milenial, kemudian juga calon-calon penyuluh, dan ini diharapkan akan mendampingi, akan mengawal di lapangan. Jadi apalagi sekarang anak-anak muda ya, banyak sekali alumni Polbangtan kita, alumni Fakultas Pertanian kita justru turun ke lapangan sekarang. Ya. Menjadi petani milenial yang nanti dia berusaha tani di situ juga sebagai pendamping juga di situ. Jadi ada juga penyuluh kita, penyuluh pegawai negeri, ada juga penyuluh mandiri. Yang penyuluh mandiri rata-rata petani muda atau petani tua yang sudah sukses kemudian menularkan ini di kelompoknya. Dan ini yang kita pupuk. Jadi baik penyuluh plat merah maupun yang penyuluh-penyuluh mandiri yang notabene adalah orang-orang sukses, baik itu milenial maupun kolonial ya. Banyak juga yang kolonial yang transfer sukses. knowledge-nya juga. Knowledge-nya jalan. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Karena kita kan punya bonus demografi nih. Kita bagaimana mendorong bonus demografi kita ini ke bidang pertanian. Ya. Nah, saya kira banyak sih anak-anak muda sekarang yang justru bidang pertanian karena pertanian menguntungkan. Kuncinya menguntungkan. Ya nggak usah jauh-jauh lah ini. Saya bukan bercerita pribadi ya. Anak saya sendiri jadi petani. Jadi anak saya milenial, masih muda dan real gitu di lapangan, bukan hanya broker gitu, tapi memang dia turun lapangan. Artinya
Kenapa? Dia bisa hidup di situ. Itu terbantu dong los generasi petani itu sekarang. Saya Itu kira banyak yang udah berpikir seperti itu sekarang. apalagi ada smart farming gitu ya. Ya, biasanya anak-anak kan suka ada identitas di sana. Biarpun saya petani, tapi saya keren. Oke. Nah, saya walaupun saya bukan sarjana pertanian, tetapi saya bisa belajar pertanian dan saya bisa hidup di sana. Itu yang penting. Dan memang harus kita pastikan itu. Kalau sesuatu itu bisa menguntungkan, bisa hidup di sana, anak muda pasti. Orang yang pragmatis kok sekarang. Mana yang usaha yang bisa menghidupi saya, bisa menjamin masa depan saya. Itu pasti mereka lakukan. Oke. Gitu. Baik, demikian bincang tipis-tipis dengan Pak Yudi Sastro, Dirjen Tanaman Pangan Kementan RI. Sampai jumpa. Oke.